Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya harap sehat-sehat semua ya, karena kita sudah lama tidak bersua. Baik, pada kesempatan yang baik pada pagi hari ini, di hari Kamis, di jam kedua, kita bertemu pada kuliah online, yaitu dengan mata kuliah Keterampilan Berpikir Matematika, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hanura MPD dan Bapak Dr. Caswita MSI. Selanjutnya di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Teknik Pembuktian keempat, Induksi. Nah, yang dibahas pada chapter ke-24 dan 25. Nah, di sini anggota kelompoknya saya sendiri, yaitu Akna Deka Cahyanti, ada saudari Diana Ali, saudara Ma'ruf Darmawan, dan saudari Resa Yulia Puspita. Untuk chapter bagian ke-24, untuk bagian pertama akan dipresentasikan oleh saudari Resa Yulia Puspita. Selanjutnya kepada saudari Resa dipersilahkan. Baik, saya Resa Yulia Puspita. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan teknik pembuktian keempat, yaitu induksi. Nah, proses induksi yaitu kebenaran dari suatu pernyataan menyiratkan kebenaran dari yang berikutnya. Ini adalah analog dengan satu domino yang merobohkan yang berikutnya. Jadi, jika pernyataan pertama benar, push domino pertama, maka semua pernyataan itu benar, semua domino dihancurkan. Kemudian untuk prinsip induksi matematika itu ada misalkan AN menjadi kumpulan pernyataan tak terbatas dengan n elemen n. Misalkan yang pertama A1 benar dan yang kedua AK, jika AK maka AK plus 1 untuk K elemen n. Kemudian AN benar untuk semua n elemen n. Nah, bukti kita bertujuan untuk kontradiksi. Anggap kesimpulannya salah dan biarkan J menjadi yang terkecil bilangan asli sehingga AJ salah. Dengan asumsi yang pertama, kita memiliki J yang lebih besar dari 1. Sekarang kita perhatikan bahwa AJ1 itu harus benar karena J adalah sangat sekecil mungkin. Karena itu, dengan asumsi yang kedua, kita tahu bahwa AJ benar. Nah, ini adalah kontradiksi. Nah, untuk kondisi pengecekan yang pertama itu disebut dengan langkah awal. Kemudian kondisi pemeriksaan yang kedua itu disebut dengan induktif. Kemudian dengan asumsi bahwa AK adalah benar untuk beberapa K dalam yang kedua disebut hipotesis induktif. Nah, idenya itu diwakili oleh gambar di 24.1 atau toppling dominos. Bisa dilihat pada slide PPT. Nah, ini ada contoh induksi. Nah, selanjutnya terdapat contoh, yaitu yang pertama, kita akan membuktikan bahwasannya untuk sigma I dari I sama dengan 1 sampai dengan N, itu sama dengan setengah N plus 1 untuk semua N elemen N. Nah, kita akan buktikan itu dengan induksi. Jadi, buktinya, pertanyaan ini diindeks oleh N, sehingga kita dapat memanggil AN pernyataan sebagai berikut. Nah, bisa dilihat ya, sigma I sama dengan dari I sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan setengah N plus 1. Nah, tujuan kita adalah untuk menunjukkan bahwa AN itu benar untuk setiap N. Mari kita periksa kondisi yang pertama. Nah, kasus awal ini sesuai dengan mendorong domino pertama. Nah, kemudian bukti yang selanjutnya ketika N sama dengan 1, lalu sigma I dari I1 sampai 1 itu sama dengan sigma I dari sigma I dari 1 sama dengan 1 sampai 1 itu sama dengan 1. Dan setengah N plus 1 sama dengan setengah kali 1 kali 1 plus 1. Seperti itu. Jadi N-nya kita gantikan dengan 1. Nah, kita akan menunjukkan bahwa jika pernyataan AK benar, kemudian AK plus 1 juga benar, ini sama dengan nomor domino K yang menjatuhkan domino K plus 1. Jadi, kita asumsikan bahwa AK itu berlaku untuk
beberapa K sebarang. Jadi sekarang kita jadikan I sama dengan 1, sigma I dari I sama dengan 1 sampai K itu sama dengan setengah K plus 1. Kemudian kita akan menyelidiki apa implikasi untuk A K plus 1. Jadi ketika kita jadikan sigma I dari I sama dengan 1 sampai K plus 1 itu sama dengan setengah K plus 1 dikali K plus 1 plus 1. Nah, dengan definisi penjumlahan diperoleh ini, setengah K plus 1 plus K plus 1 itu oleh hipotesis induktif. Setengah K plus 1 dikali K plus 1 itu menjadi setengah K plus 2 dikali K plus 1. Setengah K plus 1 dikali K plus 1 plus 1. Kemudian, dengan demikian kita telah menunjukkan bahwa jika sigma I dari I sama dengan 1 sampai K itu sama dengan setengah K plus 1 benar. Misal AK benar. Jadi kalau begitu, untuk sigma I dari I sama dengan 1 sampai K plus 1 itu sama dengan setengah K plus 1 dikali K plus 1 plus 1 benar, yaitu AK plus 1 benar. Dengan kata lain, kita telah menunjukkan bahwa untuk semua kartu domino yang berjejer, sehingga jika kartunya jatuh, maka jika K jatuh, maka K plus 1 jatuh. Dengan demikian, dengan prinsip induksi matematika, pernyataan itu benar untuk semua N elemen N. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan bagian kedua, yaitu untuk komentar 24.5. Yang pertama, AK berlaku untuk sebarang K, lalu melihat kasus A, K plus 1, dan kita pisahkan sehingga A, K dapat digunakan. Nah, ini dianggap juga benar ketika A, K plus 1, suatu pernyataan ya. Nah, menunjukkan kesalahan umum bagi pemula. Nah, ini menunjukkan benar ketika AK benar. Artinya, ketika A, K dianggap benar, maka A, K plus 1 juga dianggap benar. Selanjutnya untuk bagian kedua, masalah lain untuk matematikawan pemula adalah bahwa induksi tampaknya melanggar prinsip. Nah, dimaksudkan di sini tidak menganggap apa yang akan dibuktikan. Nah, sebagai catatan, di sini bahwa pernyataan yang kita buktikan tentang suatu yang dimiliki oleh semua himpunan N dalam situasi dan kondisi bagian kedua, nah di sini penulis mengasumsikan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk satu N khusus. Nah, yang disebut oleh K. Oleh sebab itu, satu N tersebut adalah nilai sebarang. Nah, benar-benar ada, tetapi itu masih dengan sendiri, tidak ada asumsi lain yang dibuat. Selanjutnya, akan diberikan contoh 24.6, bisa dilihat di PPT atau bagian slide ke-11. Nah, ini akan diberikan sebuah gambaran dari induksi yang sudah diberikan penjelasannya sebelumnya. Nah, kita akan memberikan contoh bahwa 6 pangkat N dikurang 1 habis dibagi 5 untuk semua N anggota bilangan asli. Nah, kami akan melakukan ini dengan penjelasan dari contoh sebelumnya. Nah, langkah awalnya kita akan memberikan pernyataan benar untuk N sama dengan 1. Nah, ketika diberikan 6 pangkat N-1 dengan N-nya 1, artinya 6 pangkat 1 dikurang 1 terbukti bahwa hasilnya adalah 5. Dan 5 habis dibagi 5. Nah, langkah induktifnya, asumsikan pernyataan itu benar untuk beberapa elemen K adalah anggota bilangan asli. Nah, ini berarti bahwa kita misalkan 6 pangkat K min 1 sama dengan 5. 6 pangkat K min 1 sama dengan 5M. Nah, untuk beberapa M adalah anggota bilangan asli. Lalu, kita asumsikan, kalau K benar, maka K plus 1 juga benar. Nah, berarti kalau 6K plus 1 min 1, sama, artinya kan 6K min 1. Nah, 6K tadi, 6K min 1, ini memiliki definisi fungsi 5M plus 1, sehingga nilai 6 pangkat K ini bisa kita ganti dengan 5M plus 1. Nah, 6 dikali 5M plus 1 dikurang 1, artinya kita kalikan secara distributif, kita dapatkan 30M plus 6 min 1, sehingga kalau kita jabarkan nilai 5
sama, karena 30M plus 5 itu sama-sama bisa dibagi 5, 5-nya bisa kita keluarkan, sehingga nanti kita dapatkan 6M plus 1. Nah, ini didapat dibagi oleh 5. Dari pernyataan ini berlaku bahwa K plus 1 ini adalah benar. Oleh karena itu, prinsip induksi matematika, pernyataan ini berlaku untuk semua N adalah anggota bilangan asli. Pembuktian prinsip induksi ini juga dapat dilihat pada contoh 24.7, itu bisa dijabarkan sesuai dengan PPT sama dengan contoh sebelumnya. Kalau yang ini dia menggunakan tanda kurang dari. Kalau tadi kan dia pakainya sama dengan. Nah, bisa dilihat pada slide PPT di halaman 12. Nah, selanjutnya untuk komentar 24.9, nah, dalam menulis, seorang ahli matematika akan menghapus semua kalimat yang menyebutkan perhitungan beberapa kasus yang di awal yang mengarah pada rumus. Sebaliknya, dia akan menyatakan rumus dan melanjutkan untuk menunjukkan bahwa rumus yang ia dapat itu adalah benar. Nah, selanjutnya di sini adalah cara menemukan bukti induksi. Nah, jelas untuk mengetahui bahwa induksi dapat digunakan, kita harus melihat kembali terhadap pernyataan indeks oleh himpunan bilangan asli yang sudah kita jabarkan sebelumnya. Nah, misalkan untuk setiap bilangan asli atau untuk semua N anggota bilangan asli. Nah, terkadang pernyataan ini bisa disamarkan. Misalnya, kita mencoba mencari pembuktian lainnya. Tunjukkan bahwa N kuadrat min 1 habis dibagi 8 ketika N adalah bilangan alami ganjil. Nah, pada pandangan pertama ini tampaknya tidak terindeks oleh bilangan himpunan bilangan asli karena tidak ada nomor genap yang digunakan. Selanjutnya, cara menulis bukti induksi ini ada 5 tahap yang perlu kita pahami ketika kita akan menuliskan bukti induksi tersebut. Nah, metode untuk menulis bukti induksi itu dengan sederhana. Yang pertama, umumkan bahwa kita itu menggunakan induksi. Yang kedua, lakukan penemuan kasus awal atau rumus awalnya. Yang ketiga, nyatakan bahwa kita mengasumsikan pernyataan itu benar untuk beberapa K. Nah, selanjutnya, gunakan kebenaran pernyataan untuk K sebagai bukti dari pernyataan bahwa K plus 1 itu juga benar. Jika K benar, maka K plus 1 juga benar. Nah, seringkali ini akan memecah ekspresi matematika menjadi 2 bagian. Yang salah satunya melibatkan kasus awalnya, di mana kasus awalnya itu adalah si K. Selanjutnya, bagian terakhir, nyatakan kesimpulan. Dengan prinsip induksi matematika, pernyataannya adalah benar. Nah, dengan begitu pembaca tahu bahwa bukti sudah ditemukan atau sudah berakhir pada kesimpulan yang sudah kita berikan. Baik, cukup dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ma'ruf, kepadanya dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi di mana teknik-teknik induksi yang lebih canggih memiliki 3 varian. Varian pertama adalah kita tidak perlu memulainya dengan N sama dengan 1. Yang kedua, AR adalah benar untuk R anggota elemen N. Dan yang ketiga, jika AK, maka AK plus 1 untuk semua K lebih besar atau sama dengan R. Selanjutnya, pernyataan adalah benar untuk semua AN dengan N lebih besar atau sama dengan R. Pada varian kedua, yang pertama untuk mengubah tahap induksi itu dan menggunakan A dalam kurung K-1 dan AK benar untuk K lebih besar atau sama dengan 2 untuk menunjukkan bahwa A, K plus 1 adalah benar. Yang kedua, untuk melakukan ini kita juga perlu mengubah kasus awal ke A1 dan A2 menjadi pernyataan benar. Pada varian ketiga, menggabungkan varian 1 dan generalisasi dari langkah induksi dalam varian kedua. Kita perlu menunjukkan bahwa AR berlaku untuk beberapa R anggota elemen anggota N. Yang kedua, untuk semua K lebih besar atau sama dengan R. AJ berlaku untuk semua R J lebih besar dari atau sama dengan R, J lebih kecil atau sama dengan K. Menyiratkan bahwa A buka kurung K plus 1 adalah benar. Adapun contoh pada varian pertama di dalam buku dijelaskan pada contoh 25.1, di mana
memerintahkan untuk membuktikan bahwa n kuadrat kurang dari atau sama dengan 2 pangkat n min 1 untuk semua n anggota bilangan asli, di mana n lebih besar atau sama dengan 7. Hal ini menarik karena pernyataan tersebut benar untuk n1, tetapi tidak benar untuk n2, 3, 4, 5, atau 6. Jika kita memisahkan n-nya dengan angka 1, maka n kuadrat atau 1 kuadrat adalah 1, nilainya akan lebih kecil dari lebih kecil atau sama dengan dari 2 pangkat 1 min 1 atau 2 pangkat 0 yaitu 1. Tetapi pernyataan itu salah untuk n 2, 3, 4, 5, atau 6. Misalkan n-nya kita gantikan dengan angka 3, maka 3 kuadrat adalah 9. 2 pangkat 3 kurang 1, 2 pangkat 2 atau nilainya adalah 4. 9 lebih kecil atau sama dengan 4 adalah pernyataan yang bernilai salah. Untuk menyelesaikan contoh 25.1, ketika kita akan membuktikan pernyataan itu benar atau salah, maka langkah awal adalah kita memulainya dengan n-nya 7. Di sini kita tidak perlu menggunakan n-nya sama dengan 1, karena dalam syaratnya juga n lebih besar atau sama dengan 7. Jika kita masukkan 7 menggantikan variabel n, maka hasilnya adalah 49 kurang dari 64, di mana pernyataan ini adalah bernilai benar. Selanjutnya untuk langkah induksi, yang pertama asumsikan bahwa pernyataan yang benar untuk beberapa k elemen n atau bilangan asli dengan k lebih besar atau sama dengan 7, i.e. k kuadrat lebih kecil atau sama dengan 2 pangkat k min 1 untuk k lebih besar atau sama dengan 7. Kita dapatkan di ruas kiri yaitu k plus 1 tutup kurung dikuadratkan akan bernilai menjadi k kuadrat plus 2k plus 1 jika kita uraikan. Dikarenakan nilainya kurang dari atau sama dengan dan k-nya lebih besar atau sama dengan 7, maka pernyataan k kuadrat plus 2k plus 1 menjadi k kuadrat plus 2k plus k, menjadi k kuadrat plus 3k. Selanjutnya, pernyataan kurang dari atau sama dengan k kuadrat plus k dikalikan k sebagai k lebih besar atau sama dengan 7 menghasilkan 2k kuadrat. Selanjutnya, bernilai kurang dari atau sama dengan 2 dikalikan 2k pangkat min 1 oleh hipotesis induksi menghasilkan 2 pangkat k, dan 2 pangkat k bisa dinyatakan menjadi 2 pangkat k plus 1 tutup kurung min 1. Pernyataan itu benar untuk n sama dengan k plus 1. Karenanya, berdasarkan prinsip induksi matematika adalah benar untuk semua n lebih besar atau sama dengan 7. Selanjutnya, untuk varian kedua, di dalam buku dijelaskan dalam contoh 25.3. di mana seandainya x1 sama dengan 3 dan x2 sama dengan 5, dan itu untuk n lebih besar atau sama dengan 3, xn sama dengan 3, xn min 1 min 2 xn min 2. Tunjukkan bahwa xn sama dengan 2 pangkat n plus 1 untuk semua n anggota bilangan asli. Tahap awal di sini kita akan menguji kebenaran antara untuk nilai A1 dan A2-nya, di mana N1 sama dengan 1 bernilai 2 pangkat N plus 1 atau 2 pangkat 1 plus 1 bernilai 3, yaitu X1-nya 3. Sedangkan untuk N sama dengan 2 pangkat N plus 1 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 5 untuk X2. Tahap induksi. Pernyataan ini bernilai benar. Selanjutnya, pada tahapan induksi, asumsikan pernyataan itu adalah benar untuk x, k-1 dan untuk beberapa k lebih besar atau sama dengan 2. Itu adalah x, k-1 sama dengan 2
pangkat K min 1 plus 1 dan XK sama dengan 2 pangkat K plus 1. Selanjutnya kita pikirkan lagi tentang kasus N sama dengan K plus 1. Kita punya XK plus 1 sama dengan 3X buka kurung K plus 1 dikurang 1 plus 2X K plus 1 dikurang 2 dengan keterangan 3X K min 2X K min 1 3 dikalikan 2K plus 1 min 2 dikalikan 2K pangkat min 1 plus 1 dengan hipotesis induksi menghasilkan 3 dikalikan 2 pangkat K min 2 pangkat K plus 1 sama dengan 2 kali 2 pangkat K plus 1 sama dengan 2 pangkat K plus 1 ditambah 1. Maka dari itu dengan prinsip induksi kuat, matematika perjalanan itu adalah benar untuk semua N anggota bilangan nasi. Definisi dari Xn diketahui sebagai definisi induksi itu adalah Xn akan bergantung pada Xi di mana I kurang dari N. Selanjutnya untuk varian ketiga akan disampaikan oleh Saudari Diana Ali. Kepada Saudari Diana Ali, kami persilakan. Ini baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang varian ketiga, di mana di sini varian ketiga yaitu menggabungkan varian pertama dan generalisasi langkah induktif dalam varian kedua. Di sini dalam varian ketiga kita perlu menunjukkan bahwa yang pertama AR berlaku untuk beberapa R elemen N. Yang kedua, untuk semua K lebih besar sama dengan R, juga berlaku untuk semua J lebih besar sama dengan R, dan J kurang dari sama dengan K. Menyiratkan bahwa AK plus 1 adalah benar. Maka di sini kita dapat menyimpulkan bahwasannya AN benar untuk semua N elemen N, dengan N lebih besar sama dengan R. Jadi misalnya, jika R sama dengan 7, maka di dalam proyek kita gunakan A7, A8, dan A9 sampai dengan AK benar untuk menyatakan bahwa AK plus 1 adalah benar. Baik, di sini kita akan menggunakan teorema 25.5, yaitu teorema dasar aritmatika. Di sini kita akan membuktikan teorema klasik berikut. Jadi yang pertama, yang berbunyi isi teoremanya, setiap bilangan alami lebih besar dari 1 adalah produk bilangan prima, yaitu N sama dengan P1A1, P2A2, P3A3 sampai dengan PRAR, di mana P1, P2, dan PR itu merupakan bilangan prima, dan eksponen itu adalah A1, A2, sampai A elemen N. Di sini, kita akan membuktikan, di sini, saya akan berasumsi bahwa Anda menerapkan teknik bab sebelumnya untuk memahami teorema, dan memberikan contoh dan meyakinkan diri sendiri bahwa itu benar. Jadi, di sini kita misalkan AN itu menjadi pernyataan. N adalah suatu bilangan prima atau produk dari suatu bilangan prima. Langkah awal, kita misalkan di sini A2 benar karena 2 merupakan bilangan prima. Yang kedua, langkah induktifnya, kita misalkan A2, A3, A4, dan seterusnya sampai AK itu adalah semuanya benar untuk beberapa K. Kami menunjukkan bahwa jika AK plus 1 itu benar, sekarang jelas K plus 1 adalah bilangan prima atau bukan. Jika ya, maka AK plus 1 itu benar. Jika K plus 1 tidak prima, maka K plus 1 sama dengan X kali Y, di mana X dan Y adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1 dan kurang dari K plus 1. Oleh karena itu, dengan hipotesis induktif,
AX dan AY adalah benar, yaitu dengan X dan Y adalah produk dari bilangan prima itu sendiri. Di sini X-nya ada P1A1, P2A2 sampai dengan PRAR. Kemudian Y-nya ada Q1B1, Q2B2 sampai QSBS. Karena K plus 1 sama dengan XY adalah produk bilangan prima, mereka dapat dianggap berbeda karena PI itu sama dengan QJ untuk beberapa I dan J. Maka kita dapat mengambil AI plus BJ sebagai eksponen dari PI dan tentu saja membuang QJ. Karena kita memiliki AK plus 1 benar, dengan prinsip induksi matematika, maka pernyataan ini berlaku untuk semua N elemen N. Baiklah, itu saja terkait materi varian ketiga. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan dari kelompok 1. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan memberikan pertanyaan ke forum Google Class. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kami kelompok 1 mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata saat kami presentasi. Kami kepada Allah kami mohon ampun. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.